Apa itu EQ dan IQ dan apa hubungan keduanya dalam perkembangan anak? Kita akan bahas semuanya hari ini. Oke, sekarang kita udah punya Dita di sini. Hai Dit. Hai. Tadi kan udah dibuka dengan EQ dan IQ, Dita. Bisa tolong jelasin nggak EQ itu apa sih sebenarnya? IQ itu apa? Oke, jadi penjelasannya nih mengenai EQ dan IQ, ya Ya. kan? Nggak usah pakai ribet-ribet, yang gampang aja ya penjelasannya ya Ria. Harus lebih Oke, simple. ya udah. Berarti mulai dari eh apa namanya? Kepanjangannya. Kepanjangannya aja dulu, ya kan? IQ, Intelligence Quotient. EQ, Emotional Quotient, ya kan? Nah, kalau dari Intelligence Quotient-nya aja, berarti kan udah tahu tuh bahwa berhubungannya dengan ini dan juga dengan nilai jatuh-jatuhnya, ya kan? 90% failing atau lulus atau nilainya bagus gitu kan. Nah, tapi kalau emotional quotient itu lebih berhubungan kepada caranya kita mengatur emosi. Bisa nggak kita mengatur emosi gitu? Marah, boleh marah. Tapi apakah marah itu dengan mukul-mukul barang? Apakah marah itu dengan nonjok orang? Gitu. Nah, jadi marah boleh marah, tapi bagaimana caranya kita mengatur emosinya itu. Jadi nanti pada saat kita berada di dunia sosial, kita jadinya bisa mengatur emosi kita. Kita juga bisa mengerti orang lain itu emosinya lagi seperti apa sih. Kalau orang lain emosinya lagi marah, ya berarti kita juga oh, oke deh, dia lagi marah. Ya udah, aku coba untuk sabar deh, gitu. Jadi itu emotional quotient. Jadi kalau emotional quotientnya kita tinggi, berarti kita bisa mengatur emosi dan bisa mengatur emosi, bukan mengatur emosi orang lain sih, salah, mengerti emosinya orang lain gitu. Oke, paham. Jadi kalau IQ itu memang lebih ke kayak nilai-nilai gitu ya. Ada scoring sistemnya gitu ya. Benar ya, Dita ya. Dan kalau emosional lebih ngebantu mereka untuk bisa memahami orang lain dan dirinya sendiri. Betul. I see, oke. Ya. Emosional tadi contohnya menarik sekali, Dit, gitu ya. Emosional EQ-nya itu tadi kalau marah-marah nggak sampai pukul-pukul nih ya, nggak sampai pukul-pukul jangan gitu. Nah, kalau anak-anak sendiri contoh realnya apa sih, Dit, gitu? Iya, contoh realnya ya kayak misalnya dia marah tapi dia mukul-mukul barang. Untuk itu Kan contoh kayak real gitu. dalam Ya. nah, kontrolnya berarti gimana? Kontrolnya, Heeh. ya mulai aja boleh marah, boleh marah. Tapi nggak usah pakai mukul-mukul. Oke. Oke, marah aja marah boleh. Marah kan? Boleh Boleh. tunjukin, maksudnya emosinya ditunjukin Tunjukin gitu aja, ya. tapi nggak usah pakai mukul-mukul. Ya itu diomongin aja. Awal-awalnya itu pasti akan ada mukul-mukul itu. Oke. Tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa bahwa oh iya oke, kalau aku marah boleh marah, Tapi nggak usah pakai nggak usah mukul. pakai mukul. Oke. Dit, berarti kalau anak dengan IQ yang tinggi nih ya, berarti kan kayak tadi contohnya kalau marah nggak boleh mukul-mukul dia udah bisa. Tapi kalau untuk kayak dia IQ-nya bagus, pada saat dia tahu temennya marah gimana, Dit? Fungsinya buat anak Ya ini sendiri apa, Dit? ada fungsinya, iya. Jadi dia tahu bahwa temennya itu lagi marah, jadi dia bisa memposisikan dirinya. Oh oke, dia lagi marah, nggak usah ditambah-tambahin deh, gitu kan. Jadi kayak neutralize juga ya. Ya, Oke. Jadi ngerti dengan jadinya. IQ yang tinggi, yang bagus, jadi mereka juga bisa bersikap kayak nahan emosinya, nggak usah nambahin emosi teman-temannya gitu maksudnya Bisa ya. ngerti juga orang lain, gitu loh. Oke. Jadi oh dia lagi marah nih, ya udah deh, oke. Aku nggak akan nanyain kayak gini nih yang bakal membuat dia lebih marah ya kan gitu. Paham. Jadi kayak misalnya mereka juga kalau dirinya sendiri lagi marah, temennya ya tadi paham temennya marah juga. Tapi kalau dalam real life nih anak-anak sekarang itu kan sekolah gitu ya, kegiatannya paling sekolah. Kalau dalam hal pertemanan ya udah lah ya, nggak tengkar lagi. Temennya marah ya udah diamin dulu biar tenang. Tapi kalau dalam urusan belajar sebenarnya itu IQ-nya sendiri ngebantunya gimana? Bantu, ya, karena kalau emotional quotient anak-anak itu tidak dibangun dan mereka tidak bisa mengatur emosinya, nanti pada saat mereka marah atau mereka sedih, nah itu keinginan untuk dan mereka harus belajar.
Nah, Mm-mm. keinginan untuk belajarnya tuh akhirnya nggak ada karena mereka marah dan mereka sedih. Aku nggak mau Oh, belajar, ngapain? Aku lagi marah gitu. oke. Nah, jadi pada akhirnya nanti juga itu akan mempengaruhi intelligence quotient-nya dia, Mhm, gitu kan. Nah, mhm, kalau misalnya dia bisa mengatur emosinya mhm, itu mhm. dan emotional quotient-nya dia itu juga sudah dibangun, Oke, mhm, dia pada akhirnya bisa mengatur emosinya. mhm, Oke, aku lagi kesel mhm. hari ini, tapi besok ada ujian gila, gitu kan. Ya, 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 Aku harus biasanya gitu. belajar nih Heeh, gitu, heeh, aku harus belajar nih. heeh, heeh. Nah, dia akan bisa mengatur emosinya dan dia akan Tetap mau untuk belajar. belajar Oh, gitu. oke. Jadi penting banget IQ itu untuk mendukung IQ sebenarnya Benar, ya. benar gitu. Oke, Jadi jadi jangan cuman IQ-nya aja yang tinggi, mhm, tapi EQ-nya juga tinggi, juga dibangun mhm, supaya mhm, mhm. IQ-nya bisa naik Jadi sebenarnya kalau gitu. IQ-nya baik, IQ itu akan dengan mudah juga dibangun gitu ya. Iya, Tapi kalau cuman IQ-nya saja yang baik, iya. pada saat real life ada contoh-contoh nggak, Dit? Gimana sih kalau misalnya IQ-nya tinggi nih, tapi kalau IQ-nya enggak Mm-mm. bagus, sebenarnya efeknya buat mereka sendiri di masa depan apa nih untuk anak-anak? Nanti ya pada saat mereka udah gede Mhm. efeknya ya di dunia kerja lah Oke, gitu ya, lah mhm. dengan Mungkin kuliah orang-orang. juga ya? Kuliah juga Mhm, mhm, dan mhm. juga dengan bersosialisasi. Mhm, Kalau cuman IQ-nya aja yang tinggi, mhm. mereka akan sombong lah ya, gitu kan Sombong, ya. oke, Em, ya. aku pinter, kamu Heeh. bisa apa sih? Gitu. Berarti itu hubungannya sama kayak mereka juga bisa menerima pendapat orang lain juga ya? Benar, Oke, kalau mhm. emotional quotient-nya terbangun, Mhm, mhm. mereka juga akan bisa menerima kritik, ya kan? Nah, Oh, oke. dan kritik itu akan membangun kemampuannya mereka, skills-nya mereka menjadi seseorang yang lebih baik lagi. I see. Jadi dia kan dengan IQ yang baik, kritik itu dilihat sebagai hal positif yang Mm-mm. bisa bikin membangun lagi Benar, kemampuan-kemampuan diri sendiri ya ya, intinya. Instead of cuman IQ-nya yang iya. tinggi gitu. Dan ini Oke. nih, yang Heeh, penting ini, heeh, dengan adanya emotional quotient itu, heeh. eh, mereka akan tahu bahwa untuk sukses Yep. itu mereka harus fail dulu. Failing is Oh. okay. Oke. Justru dengan failing itu mereka Mm-mm, akan belajar mm-mm. untuk menjadi lebih baik lagi. You can fall flat on your face Oke. and fail, Heeh. tapi dengan emotional quotient yang tinggi, kamu akan Bangun. belajar untuk menjadi lebih baik dan bangun. Oke, Gitu. itu penting banget ya. Penting Jadi banget. benar-benar dari usia dini pun mereka harus belajar, sorry, meningkatkan Mm-mm. IQ-nya gitu kayak. Nanti Iya, IQ-nya akan terbantu, mm-mm. ngebantu mulai dari kecil juga waktu dia bersosialisasi dengan Benar, teman baru. Plus kalau untuk sukses ke depan, dia itu nggak gampang menyerah kalau ketemu kegagalan. benar. Oke, paham-paham banget sekarang. Ya, Berarti kayak sebenarnya as simple as nilai jelek, bukan berarti cuma diterima jelek, tapi mereka bisa memperbaiki ya, gitu ya. Nah, ya. jadi jangan salah artiin ya kalau IQ-nya Benar. bagus nilainya jelek berarti boleh jelek terus gitu bukan ya. Wah, itu sih nggak benar tuh namanya. Tapi dia bisa menerima masukan dan Mm-mm. akhirnya dia bisa semangat lagi untuk memperbaiki nilai-nilainya. Ya, Contohnya kayak gitu ya. Oke, benar, benar, paham-paham banget. benar. Itu bagus banget sharingnya Dita. Itu bisa bikin pencerahan ya buat yang ngedengerin ini hari ini karena kita pengen tahu banget kenapa sih selama ini orang lebih tertarik sama IQ gitu kan. Padahal kalau kita punya IQ yang baik, IQ yang tinggi juga itu bisa bagusin IQ. Betul Mm-mm. ya, itu. Betul. Itu hubungannya antara IQ dan IQ Benar, sebenarnya ya. benar. Mungkin. Satu lagi dari Oh, ada tambahan, boleh. satu lagi. Mm-mm. Jadi membangun EQ ini Hah? jangan nunggu sampai teenager deh. Jangan nunggu sampai gede. Oh, oke. Jadi bangun EQ ini sudah dimulai dari kecil. Gitu. Kecilnya itu sekecil apa nih? Udah bisa diajak ngomong kali ya? Ya, Oke, oke. dari situ. Nah, Sudah dimulai dari situ. jadi saat mereka udah bisa cerita Benar. kesehariannya seperti apa gitu ya, udah Ya. mulai ibu aku suka begini gitu Uh-uh. ya, aku tadi begini-begini itu udah mulai bisa diajak untuk dikenalin untuk dibangun IQ-nya ya. Benar. Oke, that's a good point banget Dita. Dita tadi kita udah membicarakan apa itu IQ, apa itu IQ dan juga sedikit hubungannya. Tapi bisa kasih contoh juga nggak Dit? Gimana sih cara ngebangun IQ dari kecil, dari usia dini lah ya gitu. Seperti apa Dita? Oke. Hmm. Jadi hal yang penting itu adalah
bisa menunjukkan kepada anak bahwa suatu masalah itu atau sesuatu ya, Oke. satu hal Mhm. itu konsekuensinya banyak. Jadi membuat anak itu bisa melihat satu hal Mhm. dari berbagai macam sisi. Ya, kayak Gitu. mereka belajar konsekuensinya kalau ini bagusnya apa itu. Ya, Oke. bagusnya apa aja, Mhm, mhm. buruknya apa aja. Oke, Gitu. oke. Nah, pada akhirnya nanti mereka bisa membuat keputusan sendiri. Mana nih yang akan mereka ambil keputusannya? Mereka mau terima yang buruk atau mereka mau terima yang baik nih? Oke. Jadi mereka bisa memutuskan sendiri. Nah, juga dengan mereka bisa melihat sesuatu dari berbagai macam sisi, Mhm, mhm. nanti pada akhirnya dalam bersosialisasi mereka juga akan lebih gampang Mhm. menerima orang lain yang memandang hal ini dari sudut pandang yang berbeda, Oke, oke. gitu kan? Heeh, heeh. Nah, orang ini melihat dari sudut pandang ini, tapi anak kita udah bisa melihat dari sudut pandang ini. Oke. Jadi, oh, Ada dia lagi ngambil satu. yang sisi yang ini. Oke Ah, deh, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh. That's his problem, oke. gitu kan? Nah, Hmm. sekarang contoh ya, Mm-mm. contoh itu kayak misalnya gini deh, ini anak saya sendiri. Oke. Jadi apa namanya, nggak mau baca, nggak mau ngaji gitu Oke, ya misalnya. waktunya Oke, gitu ya, karena waktunya serius nih soalnya nggak ya. mau gitu Mm-mm, kan. Nah, mm-mm. terus habis itu nggak mau ngaji nih, terus tinggal ditanyain aja, kamu kalau misalnya nggak belajar ngaji, nggak apa-apa sih. Mhm. Tapi terus nanti kalau udah SD gimana dong? Nanti kan di sekolah kan pasti suruh baca Al-Quran. Iya, oke. Nanti caranya gimana baca Mhm, Al-Qurannya? mhm. Terus habis itu nanti kalau kamu ke sekolah gak bisa baca Al-Quran ini gimana ya? Teman-temannya bisa gitu ya. Nggak harus teman-temannya Oh, bisa. oke. Nah, terus habis itu satu lagi deh, Mhm. kamu udah main belum? Udah, Hmm. Ibu. Mhm. Kamu udah nonton TV belum? Udah, Ibu. Kamu udah main sama opa, sama papa? Udah, Ibu. Oke, nonton DVD? Udah. Hmm. Ngaji? Udah belum? Belum. Terus gimana dong? Ya oke deh, aku mau ngaji. Nggak pakai marah, Nggak pakai nggak pakai nangis. nangis. Oke. Tapi kita udah jelasin dari awal gitu kan. Konsekuensinya Konsekuensinya apa? gimana, boleh nggak Mm-mm. masalah. Mm-mm. Tapi nanti dia bisa ngeliat ke depan. Ini Mm-mm. gimana nih? Efeknya gimana nih? Dan juga pada akhirnya dia yang memutuskan sendiri. Aku mau ngaji atau enggak ya? Kan gitu kan? Oke. Saya kan nggak maksa. Ya, ya. Jadi orang tua juga harus cari cara ya Ya, sebenarnya untuk kenal anak-anaknya itu tadi. benar. Supaya masuknya juga enak, nggak cuma maksain Gitu. kita ngenalin EQ, asal kok nggak berhasil gitu. Tapi kita mesti koreksi yang kita lakukan sebenarnya masuk nggak sih ke mereka Iya. ya. Yang paling penting kasih option itu tadi ya. Bener. Hmm. Keputusan balik lagi ke mereka. Itu yang penting. Kalau mereka merasa bahwa keputusan itu sudah dari mereka, Mhm. they'll do it. Oke, they'll do it because I want to do it. Exactly. Ya, oke. Exactly. Apapun keputusannya orang tua juga harus belajar menerima dong di situ. Bahkan kita udah ngasih tahu. Oke. Iya kan? Nah, kita juga harus mikir nih, mengolahnya gimana nih mengolahnya Pokoknya nih. gimana caranya dia tetap ngaji, Ya. jangan sampai bilang enggak gitu ya. Dan tetap mau. Tetap mau. Oke. Dan itu sebenarnya konsekuensi yang mereka juga bisa lihat sendiri gitu nantinya ya. Nice sekali Dita. Oke. That's a good example dan semoga ini bisa dipelajarin juga ya buat semuanya ya. Oke, kita tiap weekend punya berbagai macam seminar ya yang bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian maupun semuanya usia berapapun boleh aja dengan topik-topik yang berbeda. Mulai dari parenting dan juga skills yang bisa mengembangkan mungkin skills bahasa Inggris ataupun skill yang lain kayak life skills ataupun soft skill yang bisa digunakan lah ya di kehidupan sehari-hari. Nah, supaya tetap update nih, silakan langsung klik link di description box di bawah ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.